A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti. Asyhadu an la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila jami'i ikhwani minal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin wa sahabati wa tabi'in alamin wa khususan ila syahuna qadar rijalani wa syamna subhanahu wa syahana wa syahana qumra wa jinna wa tasim rad jabal khususan ila malana syah ibn Bukhari wa Imam Muslim sekolani wa jami'il ashabi qudubis samah wa bilhim wa nafa'ana bihim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana mubarakan وفرض عليه الصيام للتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para jamaah dan seluruh pendengar dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan puasa Ramadan dan juga bisa melanjutkan ngalap barokah kitab Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diridhoi sehingga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Para jamaah dan pendengar dimanapun berada, hari ini kita melanjutkan hadis yang ke-7, itu niyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang kemarin kita membahas hikmatut tasyri' atau rahasia-rahasia mengapa disyariatkan atau mengapa 5 pondasi ini kok menjadi 5 pondasi dasar dalam yang Islam, kok tidak yang lain. Nah, hari ini kita melanjutkan sampai kepada zakah. Jadi mengapa zakat itu menjadi pondasi ketiga dari 5 pondasi di dalam Islam. Kalau kemarin kita sebut bahwa pondasi yang pertama dan tidak bisa diutak-utik lagi itu adalah syahadatain, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat ini sebagai kunci pembuka dari seluruh amalan-amalan yang kita lakukan. Tanpa syahadat maka seluruh amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun kita itu melakukan amal-amalan kesalehan yang lain yang baik. Sehingga kemudian muncul sebuah pertanyaan. Kalau seperti itu, berarti amalan-amalan orang non-muslim itu kan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadikan syahadat itu sebagai kata kunci untuk diterimanya amalan kesalehan kita, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sebagai seorang awam, seorang santri, kita harus memegangi pendapat kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa memang bahwa kuncinya itu tanpa syahadat berarti seluruh amal-amal orang non muslim itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini secara teologis keyakinan kita. Tetapi jangan lupa di sana ada yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Yang tidak hanya diperuntukkan oleh umat Islam saja, tetapi seluruh makhluknya. Ini berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanur Rahim. Bahwa rahmat Allah itu tidak hanya untuk kaum muslimin tetapi juga seluruh alam. Nah, di sini ulama-ulama kita terutama kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memang betul secara zahir bahwa amalan-amalan yang tidak diawali dengan kalimat syahadat berarti adalah kaum muslim, maka di situ tidak akan diterima. Orang non muslim berarti tidak akan diterima seluruh amal-amalannya. Tetapi ulama kita menggarisbawahi dengan bersikap moderat, betul secara zahir, tetapi di sana ada rahmat Allah yang maha luas. Kalau misalkan Allah SWT itu kerso, maka kemudian amalan-amalan mereka non muslim itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu kita sebagai seorang muslim pun yang sudah mengucapkan kalimat syahadat akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi terkait dengan rahmatnya. Oleh sebab itu ulama-ulama kita, para kiai kita mengatakan bahwa sebagai seorang muslim tidak cukup hanya untuk mengucapkan kalimat syahadatain, tetapi juga harus ada amalan-amalan yang lain yang harus kita kerjakan. Nah, diantaranya apa? Diantaranya adalah sholat, zakat, puasa, haji, dan melakukan amalan-amalan sunnah yang lain. Nah, di situ makanya kemudian selain itu para ulama-ulama kita menganjurkan kepada kita agar senantiasa setiap kita itu selesai sholat maktubat 5 waktu kita meminta agar supaya apa? Agar supaya amal-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian doa-doa Allahumma taqabbal sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ila akhirih, itu menjadi doa yang penting untuk kita lakukan. Kalaupun tidak menggunakan bahasa Arab, cukup menggunakan bahasa kita yang kita pahami. Mudah-mudahan dengan seperti itu maka amalan kebaikan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan rahmat darinya gitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada waktu itu ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah amalan-amalan jenengan itu juga tidak akan diterima wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah SAW mengatakan iya, tidak akan diterima kecuali mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas. Jadi sekali lagi bahwa ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita mengatakan mengapa harus ada pembedaan dua ini tergantung pada rahmat Allah agar supaya kita semua antara kaum muslimin dengan kaum non muslim itu tidak eker-ekeran, agar tercipta sebuah suasana yang harmonis di antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah pandangan moderat dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian mengapa kok yang kedua setelah syahadat itu harus sholat? Ini satu paket. Wa aqimus sholah wa atuz zakat, bahkan setelah sholat itu harus zakat, gandeng gitu. Sholat jelas itu sebagai ekspresi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu artinya adalah doa. Doa bahwa pengakuan diri dari seorang hamba yang sangat tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk melakukan sesuatu, yang menyadari bahwa dirinya itu lemah, penuh dengan khilaf dan membutuhkan makhluk, membutuhkan Tuhannya, maka disinilah kemudian dijalankan sebuah syariat sholat. Oleh sebab itu sholat ini di dalam kerangka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menduduki kedua di dalam pondasi dasar Islam. Jadi sholat ini sebagai ekspresi keimanan dari pengucapan kalimat syahadat itu tadi. Bahkan para ulama berpendapat bahwa tidak hanya sholat
tetapi pondasi-pondasi yang lain seperti zakat, haji dan puasa itu adalah ekspresi atau penjabaran, pengejawantahan dari kalimat syahadatain. Loh, bukankah kalimat syahadat itu tidak ada keterangan tertulis bahwa itu harus mengimani kepada hari akhir atau kepada risalah-risalah kenabian Muhammad SAW? Kan cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan tidak harus mengimani iman bir rasul wa iman bil kutub wal iman birisalatihi, kan tidak ada. Nah, di sini tidak seperti itu. Para ulama-ulama kita mengatakan bahwa meskipun di situ disebutkan bahwa mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan para rasulnya, lalu kemudian tidak ada kalimat yang menegaskan bahwa beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, di situ sebetulnya sudah tercantum di kalimat syahadat kepada Muhammad SAW. Jadi kalimat syahadat kepada Rasulullah SAW ini sudah mencakup seluruh keimanan secara luruh atas apa yang dibawa oleh beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian bisa dikatakan bahwa kalau sholat itu adalah doa, maka kemudian yang harus kita lakukan itu adalah dengan mengikuti cara-cara sholat Rasulullah SAW. Dan sholat ini yang perlu kita sampaikan kemarin itu juga tidak hanya menjadi tradisi ritual orang Muslim saja. Seluruh bangunan pondasi dasar Islam yang 5 ini memiliki tradisi yang panjang, tradisi keagamaan yang panjang di dalam tradisi agama-agama sebelumnya. Karena apa? Karena seluruhnya para nabi itu mengajarkan tentang Islam yang artinya adalah istislam atau al-khudu, tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di sini kalau kita melihat banyak sekali syubhat-syubhat, hal-hal yang membuat bingung di masyarakat kita, mengatakan bahwa kalaupun sholat itu artinya adalah doa, maka tidak usah sholat seperti sholat diawali dengan takbir, kemudian dibuka atau membaca doa-doa khusus, kemudian diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Tidak perlu seperti itu. Maka syubhat semacam ini adalah syubhat batilun, syubhat yang batil. Karena banyak sekali terutama di kalangan dunia kampus bahwa atau bahkan untuk kalangan-kalangan para pemikir yang mengaku diri sebagai seorang filosof dewasa ini, bahwa tidak perlu sholat karena sholat itu artinya adalah doa. Cukup kita itu melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah dianggap sebagai sholat. Ini adalah pemahaman yang salah kaprah karena banyak pemahaman ini kita temukan di masyarakat terutama di kalangan kaum terpelajar atau kaum terdidik. Karena apa? Di dalam syariatnya sholat itu memang secara bahasa itu adalah doa, yaitu adalah kita meminta berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara syariat bahwa sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Jadi apa? Bisurutin makhsusatin. Jadi sholat itu adalah sebuah perkataan, perbuatan yang dibuka dengan kalimat takbir, muhtatamatun, dan kemudian diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ini sudah baku. Jadi kalau mengatakan sekali lagi bahwa wong wis doa iku wis salat, maka itu sangat batil sekali. Para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah zakat. Zakat mengapa menjadi pondasi ketiga dari pondasi kelima di dalam bangunan keyakinan Islam? Ini karena zakat di dalam banyak Al-Quran ini sangat terkait dengan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran ini selalu bergandengan. Ini apa kira-kira asrornya, rahasianya apa?
para ulama mengatakan bahwa rahasianya itu kalau sholat itu adalah bentuknya adalah doa, bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, maka di sini sholat berarti memiliki dimensi vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara zakat ini adalah salah satu ekspresi bentuk setelah melakukan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka juga harus dibalut dengan hubungan horizontal dengan manusia. Karena apa? Karena zakat memiliki ruang atau rahasia ibadah yang sangat luar biasa. Kalau di dalam bahasa agama, zakat itu adalah i'ta'un mal makhsusil mustahqiqah bi syurutin makhsusatin. Jadi memberikan sebuah harta milik pribadi, bukan pinjaman, bukan bukan barang-barang yang tidak bergerak, tetapi adalah hasil produktif, yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Ini adalah zakat. Jadi zakat ini memiliki dimensi sosial yang membangun hubungan antara manusia dengan manusia. Bila sholat tadi itu adalah membangun hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, zakat ini membangun hubungan horizontal dengan manusia. Oleh sebab itu, antara hubungan vertikal dengan hubungan horizontal itu harus dinamis, harus senantiasa terjalin. Oleh sebab itu, aqimus sholah wa atuz zakah itu senantiasa bergandengan, tidak bisa dipisah-pisah. Lekne orang yang benar-benar menjalankan dan memahami salat secara baik dan benar, serta memahami asror-asrornya, rahasia-rahasianya, maka orang itu pasti akan mengeluarkan zakat sebagaimana mestinya, tidak akan enggan untuk mengeluarkan zakat. Karena di dalam konteks historisnya, zakat itu sama-sama disyariatkan ketika apa? Ketika pada tahun 2 Hijriyah, yaitu sama-sama pada bulan Ramadan Al-Karim. Nah, inilah para jamaah yang perlu kita garis bawahi. Lalu kemudian, apakah zakat ini hanya sekedar menjadi tradisi Islam saja? Coba kita lihat di dalam literatur sejarah, tidak hanya sejarah-sejarah Islam, tetapi juga di dalam normatif Islam, dalil-dalil normatif Islam, yaitu di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ternyata zakat ini telah banyak disinggung di dalam ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan nabi-nabi terdahulu. Contohnya apa? Misalkan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-73 disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa nanti anak turunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak dan Yakub itu juga sama-sama akan melakukan ibadah seperti ibadah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lanal abidin. Dan telah kami wahyukan kepada mereka, maksudnya adalah Ibrahim dan anak keturunannya, sebuah perbuatan-perbuatan yang baik, dan pula kami perintahkan pada mereka untuk menunaikan atau mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Karena apa? Kami perintahkan wa kanu lana abidin, karena mereka itu adalah orang-orang yang menyembah kepada kami. Jelas di situ adalah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan atau memerintahkan atau menurunkan sebuah syariat kepada mereka agar supaya melakukan hal-hal yang sifatnya adalah kebajikan, kemudian mendirikan sholat, ya, sholat, kemudian juga menunaikan zakat. Nah, disitulah kemudian zakat ini sudah dipraktekkan oleh nabi-nabi terdahulu. Ini adalah sumber normatif dari Al-Quran Al-Karim. Bahkan di dalam sejarah, kalau misalkan zakat para nabi-nabi terdahulu dan juga para kaumnya itu terbatas hanya
harta-harta tertentu, maka di Islam itu lebih luas lagi. Contohnya misalkan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa itu yang diwajibkan zakat itu adalah binatang-binatang ternak yang 10 jadi binatang ternak. Kalau sudah sampai pada 1 nisab, maka kemudian itu 10%. Kalau di Islam itu lebih luas lagi. Tidak hanya zakat badan, tetapi juga zakat mal. Tetapi ada pula juga zakat pertanian dan lain sebagainya. Bahkan di dalam fikih zakat modern ada juga yang namanya zakat profesi. Lebih luas lagi. Mengapa zakat menjadi penting? Karena yang disebutkan tadi itu adalah mengandung nilai-nilai dimensi sosial horizontal. Rahasianya adalah sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah harta-harta mereka itu sebagai apa? Sedekah. Agar supaya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, agar supaya dapat mensucikan diri mereka dan juga apa? Dapat membersihkan harta dan diri mereka dari hal-hal yang sifatnya adalah buruk. Ini adalah dalil-dalil Al-Quran Al-Karim. Oleh sebab itu wajar apabila pada permulaan pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, pada waktu itu beliau itu memerangi orang-orang yang menolak zakat atau orang-orang murtad menolak zakat. Karena apa? Karena pada waktu itu orang-orang Badui terutama melakukan kontrak perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk menunaikan zakat. Jadi pada waktu itu antara Rasulullah SAW dengan kaum Badui. Jadi kaum Badui ini kan kalau jadi orang-orang yang masuk Islam gitu, tetapi masih memiliki tradisi nenek moyang mereka. Jadi mereka itu masuk Islam itu tidak secara kafatan, tidak secara sempurna. Jadi mereka menganggap bahwa segala bentuk amalan-amalan di dalam Islam itu tidak masuk di dalam hati mereka. Contohnya seperti ini, zakat. Zakat mereka anggap ini sebagai beban, sebagai kontrak politik dengan Rasulullah SAW meskipun mereka itu sudah masuk Islam. Sehingga apa? Sehingga ketika Rasulullah SAW itu meninggal, maka mereka itu mau atau enggan untuk tidak membayar zakat. Jadi mereka itu tidak membayar zakat. Karena ketika Rasulullah SAW sudah habis, berarti perjanjian dengan Rasulullah SAW itu sudah habis pula. Inilah yang kemudian menyebabkan Sayyidina Abu Bakar itu untuk memerangi mereka sampai mereka itu mau kembali melaksanakan perintah agama. Dan para jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, memang kalau zakat pada waktu zaman jahiliyah itu juga berbeda. Karena apa? Zakat pada zaman jahiliyah itu tidak seperti zakatnya kita. Zakat di dalam pandangan kaum jahiliyah itu tidak dinamakan dengan zakat karena mereka adalah orang-orang musyrik. Jadi antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin sangat timpang sekali. Jangankan untuk zakat, untuk memberikan harta kepada orang fakir miskin pada zaman jahiliyah itu mereka itu enggan. Sehingga jurang antara orang kaya dan orang miskin pada waktu jahiliyah itu sangat lebar sekali. Inilah kemudian Islam datang untuk melakukan pemerataan sosial. Sehingga di dalam banyak catatan sejarah, bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa perjuangan Islam untuk wa'ita'iz zakah, untuk memerintahkan untuk menunaikan zakat itu sebenarnya adalah perjuangan pembelaan terhadap kaum mustad'afin, terhadap kaum lemah, terutama dari kalangan fakir miskin. Sehingga inilah kemudian alasannya mengapa zakat ini menjadi pondasi ketiga dari 5 pondasi dasar Islam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara pondasi yang keempat yaitu adalah haji. Mengapa haji menjadi pondasi keempat di dalam dari 5 pondasi Islam? Karena haji
haji ini selain memiliki dimensi spiritual, tetapi lagi-lagi juga memiliki dimensi sosial, dimensi humanisme sosial, kesalehan sosial yang tidak ditemukan oleh agama-agama yang lain atau tidak ditemukan oleh klan-klan Arab pada waktu itu. Kalau haji di dalam tradisinya ini memang para nabi terdahulu sudah melaksanakan ibadah haji dengan cerita Nabi Ibrahim yang sangat masyhur. Bahkan Nabi Adam pun sekalipun juga sudah melakukan tawaf pada waktu itu. Nabi Adam alaihissalam. Bahkan para malaikat sebelum adanya Nabi Adam pun juga sudah melakukan tawaf di situ. Ini kalau kita membaca buku-buku sejarah spiritual haji. Nah, sementara dimensi sosialnya, dimensi sosiokulturalnya pada waktu itu, bahwa haji di kalangan orang-orang jahiliyah pada waktu itu, orang haji itu tidak pada bulan Zulhijjah dan tidak pada bulan tertentu, syahrun makhsusin. Tetapi apa? Kalau mereka panen, ya mereka akan melakukan haji. Karena tujuan haji bagi mereka maksudnya adalah menyambangi Ka'bah pada waktu itu bukanlah untuk litaqarrub atau litadarruan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau imtitsalil awamirillah, atau tidak untuk semata-mata menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah-perintah nenek moyang nabi-nabi mereka, tidak. Tetapi hanya sekedar pertama niatnya adalah untuk berdagang. Karena pada waktu itu Mekah itu adalah zona ekonomi yang sangat subur sekali dengan iklim perdagangan. Di samping itu bahwa hajinya mereka mengunjungi Makkah mereka itu tidak mencangkup ibadah-ibadah yang lain, hanya sekadar tawaf di lingkungan Ka'bah saja. Jadi tidak sa'i, tidak mabit di Arafah, tidak. Karena apa? Tujuan mereka yaitu saja, cuman tawaf saja. Apalagi pada waktu itu tawaf yang mereka lakukan itu bukanlah untuk ta'dhiminillah, bukanlah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah untuk mengagungkan berhala-berhala mereka. Karena sebagaimana sudah saya katakan di pertemuan kemarin, secara sosio-religius keagamaan kota Mekah dan khususnya itu adalah di sekitar Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala yang mereka agungkan situ. Lalu kemudian tidak hanya itu pula, mereka kalau untuk melakukan tawaf itu tidak memakai selai pakaian pun. Jadi mereka itu mohon maaf itu tanpa memakai baju. Jadi telanjang. Karena bagi mereka adalah justru baju itu malah akan menghambat hubungan mereka dengan Tuhannya. Nah, ini pahaman-pahaman semacam oleh Islam itu kemudian direformasi dengan ajaran-ajaran tata perilaku yang lebih sopan. Islam kemudian menerapkan bahwa haji itu berarti apa? Haji itu berarti apa? Niatnya itu harus ditata terlebih dahulu, harus semata-mata murni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian diganti dengan pakaian ihram, kemudian ditambah harus sa'i. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-hajju arafah, haji itu arafah. Jadi kalau orang haji kalau tidak di arafah maka hajinya itu tidak sah. Maka arafah itu menjadi rukun yang sangat penting di haji. Selain itu para jamaah, di haji itu kalau rahasianya, kalau para ulama mengatakan bahwa tidak ada di situ itu antara yang kaya miskin, yang memiliki jabatan dan tidak, antara seorang ulama atau seorang awam, semuanya itu sama ketika tengah melakukan tawaf. Karena di sini yang dinilai itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan al-hajju asyhurum ma'lumat, faman fardha fihinal hajja wala rafasa wala fusuqa wal jidala fil hajj. Jadi wong wis haji itu tidak boleh melakukan perkataan-perkataan buruk atau tindakan-tindakan buruk. Seluruhnya harus mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu beragam dimensi spiritual dan dimensi sosial dari ibadah haji. Yang terakhir adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini di dalam banyak aspeknya, rahasianya apa kok menjadi pondasi kelima? Yang pertama adalah di dalam sebagian disebutkan di dalam Al-Qur'an ayat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang beriman
itu diwajibkan untuk melakukan puasa sebagaimana puasanya orang-orang terdahulu, agar supaya apa? Agar supaya mereka itu bertakwa. Ini juga salah satu pendidikan tarbiyatul rohaniyah, pendidikan rohani kita, agar supaya kita itu senantiasa berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tujuan dari berpuasa Ramadan terutama itu adalah untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu puasa ini juga tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam, tetapi juga nabi-nabi itu juga melakukan. Contohnya adalah Nabi Daud yang juga melakukan puasa. Daud satu hari puasa dan suatu hari tidak. Oleh sebab itu para jamaah, mudah-mudahan dari seluruh dimensi ini ibadah ini menjadi pondasi yang sangat penting bagi kita untuk kita laksanakan. Jadi barang siapa yang tidak melaksanakan dari kelima pondasi ini, maka keislamannya itu dipertanyakan. Bahkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun intinya sebagai seorang muslim, tetapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan salah satu dari 5 pondasi ini tetapi masih meyakini bahwa itu wajib, maka orang itu tetap dikategorikan sebagai seorang muslim. Hanya saja orang itu adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita semua tetap diberi istiqomah untuk menjalankan kelima pondasi ini, terutama amalan-amalan sunnah yang lain, sehingga iman kita, Islam kita semakin sempurna. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.